Kembali bersama kami, sejumlah tokoh masuk bursa Capres 2024. Mereka berasal dari kader partai dan non-parpol. Ya, berdasarkan survei sejumlah lembaga, ada banyak kader parpol yang masuk bursa Capres 2024. Sebut saja Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat, Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Kader PDIP Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno yang merupakan kader Partai Gerindra. Sementara tokoh non-parpol juga kerap menghiasi bursa Capres. Di antaranya bahkan ada yang selalu masuk papan atas. Sebut saja Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Selain Anies ada juga nama Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Keberadaan tokoh politik yang populer di masyarakat dan tokoh nasional non-parpol dalam kontestasi Pilpres cenderung seimbang. Namun meskipun popularitasnya tinggi, namun tokoh nasional non-parpol harus tetap melakukan pendekatan pada parpol untuk menatap Pilpres. Hal ini karena Undang-Undang Pemilu harus diusung parpol. Ya, 2 tahun lagi bangsa Indonesia akan menghadapi Pilpres 2024. Gaungnya sudah mulai nyaring, sejumlah parpol pun sudah bersiap menyongsong Pileg 2024 maupun Pilpres. Koalisi Jokowi Ma'ruf Amin di Pilpres 2024 diprediksi akan terbelah. Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sani berpandangan, koalisi Jokowi Ma'ruf saat ini bakal bubar di pemilu 2024. Dengan bubarnya koalisi, maka ada kemungkinan calon yang diusung di Pilpres 2024 lebih dari 2. Bahkan jika ditambahkan dengan Partai Demokrat dan PKS, bukan tidak mungkin Pilpres 2024 akan diikuti 4 pasang calon. Menanggapi hal ini, ahli hukum tata negara Refli Harun menilai P3 bisa menjadi faktor determinatif apabila bersedia keluar dari peta pemerintahan Jokowi. P3 bisa menggandeng PKS dan Partai Demokrat untuk mengusung Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024. Sementara menurutnya PDIP dan Gerindra bisa menjadi satu poros dengan mengusung Puan Maharani dan Prabowo Subianto. Meskipun begitu, Wasekjen DPP PKB Lukman Hakim mengatakan koalisi partai politik pengusung Jokowi Ma'ruf harus solid sampai masa pemerintahan periode ini berakhir. Adapun masa jabatan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin berakhir pada 20 Oktober 2024. Baik, menarik. Meski diprediksi terbelah, ada sebagian dari koalisi Jokowi Ma'ruf untuk tetap bersama pasca Pilpres 2024. Dan kini kita akan membahas lebih jauh bersama Bang Arsul Sani, Wakil Ketua Umum P3. Selamat sore, Bang Arsul. Assalamualaikum. Selamat sore, waalaikumsalam, Ya, Mas Juno. sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini menarik, kita bicara ringan-ringan saja karena masih 2 tahun lagi. Tapi dinamikanya terus berkembang, Bang. Kita tahu bahwa sejumlah parpol bersiap menyosong 2024 dan P3 juga tadi disebutkan ya punya pandangan tersendiri. Bagaimana kalau bicara koalisi dulu, Bang? Bagaimana nasib koalisi Jokowi Ma'ruf ini untuk 2024? Kan katanya harus solid sampai akhir. Yang pertama, saya harus kritisi tadi pengantarnya. Oke, silakan. Karena kok serem sekali istilahnya, koalisi Jokowi bubar setelah 2024. Ya. Saya kira kata bubar ini nggak pas lah. Ya. Oke. Jadi pertama yang bisa saya sampaikan adalah bahwa koalisi ini insya Allah akan tetap solid sampai mandat pemerintahan Pak Jokowi Kiai Ma'ruf ini berakhir nanti di bulan Oktober 2024. Namun kan sebelum mandat itu berakhir, kan tentu akan berlangsung Pilpres. Kalau menurut jadwal yang telah disepakati pemerintah, DPR dan KPU, itu kan di 14 Februari 2024. Ya. Jadi sekitar 2 tahun lagi. Ya. Nah, memang ya kalau kita melihat perkembangan yang ada di koalisi, tidak tertutup kemungkinan bahwa nanti dalam Pilpres itu koalisi tentu tidak akan bersama-sama kemudian katakanlah
6 kalau ditambah PAN 7 itu kemudian bergabung jadi satu menampilkan satu paslon, sebab nanti kan tidak ada paslon yang lainnya. Tentu kemudian kalau itu lebih dari 2 paslon dan kemudian harapannya P3 itu bahkan tidak hanya 2 paslon tapi lebih dari 2 paslon, maka mau tidak mau ini kan kemudian bukan bubar, bukan pecah, tapi barangkali kalau membelah masih boleh ya. Tapi karena kita ini sekarang sama-sama ada dalam sebuah koalisi yang kita yakin bahwa kontinuitas ya pembangunan itu perlu dilanjutkan, maka kalaupun katakanlah kita mengusung paslon yang berbeda di dalam Pilpres yang akan datang, maka tentu ada hal-hal yang sama yang menjadi tekad yang itu harus menjadi katakanlah visi dan misi dari paslon Pilpres yang akan kita usung itu, yaitu soal kontinuitas program pembangunan supaya tidak kemudian terputus katakanlah seperti kalau saya boleh bilang ya pemerintahan sebelumnya. Itu Mas Yuno. Kalau tadi kita tahu bahwa disebutkan bahwa P3 salah satu faktor penentu apakah nanti Pilpres akan dihadapkan dengan 2 pasangan. Karena P3 bisa saja keluar lalu bergabung bersama Demokrat dan PKS untuk tadi menghadirkan calon selain dari pemerintah. Anda melihat bahwa adakah kemungkinan ini atau ini ya hanya andai-andai saja sebenarnya? Saya tidak ingin ikut kegeeran ya bahwa itu adalah faktor penentu. Saya kira semua partai politik papan tengah itu ya faktor penentu, karena kalau kita bicara yang bisa ngusung sendirian kan hanya PDI Perjuangan. Betul. Ya. Nah karena itu ya tentu kemudian dibutuhkan koalisi selain PDI Perjuangan. Bahkan ya kemungkinan tentu PDI Perjuangan saja itu meskipun bisa mengusung sendiri tidak tertutup kemungkinan juga akan juga berkoalisi dengan partai yang lainnya. Jadi semuanya bisa menjadi faktor penentu. Hanya tentu P3 sebagai sebuah partai politik punya tentu juga punya keinginan-keinginan, punya pandangan-pandangan yang bisa jadi memang berbeda. Pandangan pertama tadi sudah saya sampaikan. P3 menginginkan sebisa mungkin Pilpres yang akan datang ini diikuti oleh lebih dari 2 pasang calon. Kenapa? Kan kita sudah belajar dari Pilpres 2014-2019. Yang berikutnya lagi tentu P3 itu tadi saya katakan tadi agar siapapun yang tampil itu kemudian ada kontinuitas antara visi dan misi, tidak harus sama persis ya antara pemerintahan sekarang dengan pemerintahan yang akan datang. Baik, kalau kita melihat sosok calon-calon yang dihadirkan di media baik itu dari survei dan juga kita tahu beberapa partai ya ketua umumnya juga dengan tegas Golkar, PKB, Gerindra kemungkinan untuk mengusung ketua umumnya sendiri. Tanggapan Anda, Bang Arsul? Ya, tentu wajar. Memang idealnya sebuah partai politik, karena yang namanya partai politik di negara demokrasi manapun itu kan didirikan dan dijalankan untuk meraih kekuasaan. Tetapi tentu terjemahan dari kekuasaan itu tidak harus letterlek bahwa kemudian di dalam mencapai puncak kekuasaan itu maka yang harus diusung itu harus selalu kadernya sendiri. Ini sering dikritisi oleh para pengamat. Kalau bukan kadernya sendiri, ngapain partai politik? Persoalannya dalam konteks konstitusi kita, yang bisa mengusung calon presiden itu dan wakil presiden itu kan hanya partai politik. Kalau kemudian semua partai politik itu menutup diri ya dari membuka pintu untuk bisa menerima paslon dari non partai, maka ya kasihanlah putra-putra terbaik bangsa ini. Ya, berarti pintunya tertutup untuk bisa menjadi capres dan cawapres kecuali dia harus masuk partai politik tertentu. Nah, sementara kan calon independen tidak dimungkinkan dalam Pilpres. Nah, jadi jalan tengahnya menurut hemat P3 ya partai-partai termasuk P3 ini juga harus membuka pintu ya untuk mempertimbangkan
orang-orang yang bukan elit partai politik, bukan kader Betul. partai politik untuk bisa tampil Baik. di Bang- pilpres yang akan datang. Oke, Bang Arsul, singkat saja pertanyaan terakhir. Kita tahu ya, kalau capres non parpol ada banyak nama, ada Pak Erick Thohir, Ridwan Kamil, bahkan Pak Anies ya. Kalau tanggapan Anda terkait P3, kedekatannya dengan nama-nama tadi, khususnya Pak Anies, bagaimana? Ya, semua kami dekat, ya. Masing-masing internal elemen internal P3 itu masing punya favoritismenya sendiri-sendiri, ya. Pak Anies banyak dapat apresiasi dan dukungan. Kemudian Pak RK juga, teman-teman di Jawa Barat juga membuka dukungan. Kemudian tentu Pak Erick Thohir, teman-teman muda di P3 juga. Nah, masalahnya kemudian kan kami akan harus menentukan. Nah, ini kan karena masih jauh, ya tentu kami masih punya kesempatan untuk menentukan dan masih punya kesempatan untuk sholat istikharah. Kalau di P3 ini mesti keputusannya harus pakai istikharah segala macam soalnya. Ya, baik, Bang Arsul, terima kasih sekali atas waktu dan juga tadi bincang-bincangnya. Sehat-sehat untuk kita semua. Terima kasih, Bang. Terima kasih, ya. Mas Juno. Terima kasih. Sampai ketemu. Yo. Kami akan jeda terlebih dahulu, tetap di MNC News Now.